Halo M1ers, segmen sedan di Indonesia memang belum seseksi MPV atau SUV. Tapi bukan berarti dia tidak punya penggemarnya. Pasti banyak penggemarnya dan pencintanya. Dan salah satunya akan dihadirkan oleh Mazda adalah dengan menghadirkan model sedan terbarunya. Seperti apa sedan yang ditawarkan oleh Mazda kali ini? Simak terus videonya. Nah, yang ditampilkan oleh Mazda kali ini adalah Mazda 2 Sedan. Ini adalah pengembangan dari Mazda 2 hatchback yang selama ini kita kenal. Kalau kita lihat penampilan Mazda 2 Sedan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dihadirkan oleh Mazda 2 hatchback. Jika kita lihat dari tampilan muka, dia tentu memiliki desain yang Mazda banget ya, Mazda 2 banget, dengan lampu halogen yang menawarkan daya penerangan yang sangat terang dan tidak menyilaukan mata. Juga kalau kita perhatikan di sini ada grillnya, grill khas Mazda dengan ornamen chrome di bagian bawahnya. Jadi kalau kita perhatikan ini grillnya bernuansa hitam dengan sentuhan chrome di bagian bawah, dan ini nih yang membedakannya, logo Mazdanya. Selanjutnya kalau kita perhatikan lagi sama halnya dengan di bagian cupnya. Kalau kita sedikit menunduk ke bawah dan perhatikan cupnya, maka akan ada garis bodi yang ada di bagian cup depan yang membentuk atau menunjukkan sisi dari aerodinamika kendaraan Mazda 2 Sedan ini. Dan ini salah satu yang membedakan dia dengan Mazda 2 hatchback sebelumnya. Kalau kita perhatikan garis bodinya, dia memiliki garis bodi yang memanjang terus ke bagian belakang. Di sini kita bisa lihat dia seperti lurus, tapi kemudian di bagian akhirnya dia menunjukkan nuansa yang sedikit melengkung ke bagian belakang. Juga di bagian bawahnya, garis bodinya juga ada di bagian bawah, terus memanjang ke bagian belakang dan bagian atas, terus ke bagian belakang. Ini yang membedakan dengan Mazda sebelumnya yang hatchback, dan ini yang bisa kita lihat adalah dia memiliki ukuran bagian belakang yang lebih panjang daripada Mazda 2 hatchback. Karena disinilah yang membedakan dia dengan Mazda 2 hatchback sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan untuk bagian depan, kita di sini bisa lihat menggunakan ban berukuran berdimensi 16 inch dengan pelek yang didesain sedemikian rupa bernuansa chrome yang di bagian dalamnya dilengkapi dengan rem cakram. Ini memang penawaran yang disampaikan oleh Mazda 2 Sedan. Hal utama yang membedakan Mazda 2 Sedan dengan Mazda 2 hatchback adalah di bagian belakangnya. Mazda 2 Sedan ini sudah dilengkapi dengan bagasi yang tentunya memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan Mazda 2 Sedan hatchback. Bagasi ini, kalau kita perhatikan di bagian belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan ada semacam lip spoiler ya di bagian belakang ini yang memanjang selebar mobil kendaraan Mazda 2 Sedan ini, lengkap dengan emblem Sky Active G dan emblem Mazda 2 Sedan yang menjadi ciri khasnya. Juga di bagian belakang ini, pada bagian bawah, kita bisa lihat ada 4 sensor di bagian belakang untuk parkir, dan juga ada rear kamera di bagian belakang ini yang untuk memberikan kemudahan pada saat pengendara atau pengemudi melakukan parkir. Juga di sini kalau kita perhatikan ini ada ornamen hitam yang memanjang juga di sepanjang bagian belakang dari Mazda 2 Sedan ini. Dan uniknya di bagian belakangnya kita bisa lihat kapasitas bagasi Mazda 2 Sedan ini cukup besar. Kita lihat yuk. Nah, Mazda mengklaim kapasitas bagasi Mazda 2 Sedan ini mencapai sekitar 440 liter. Jadi dia lebih besar dibandingkan dengan Mazda 2 hatchback sebelumnya yang berkisar sekitar 220 liter. Jadi kalau dengan kapasitas 440 liter ini sekitar kira-kira 3 atau 4 tas yang cukup besar yang bisa masuk ditampung di bagian ini. Dan uniknya lagi, menariknya lagi sebenarnya, kapasitas bagasinya itu bisa sedikit ditambah dengan merebahkan kursi di bagian belakang atau baris kedua dari Mazda 2 Sedan ini.
Jadi untuk kapasitasnya pun cukup besar karena di bagian sampingnya ini dia nggak mentok ya, nggak mentok. Jadi ada space yang cukup luas untuk bisa menampung barang-barang bawaan. Nah, ada banyak perubahan atau pembaruan yang ditawarkan oleh Mazda 2 Sedan kali ini, yaitu salah satunya adalah suasana kabin. Hal yang utama adalah yang ditawarkan oleh Mazda 2 Sedan ini adalah penggunaan bahan kulit di tempat duduknya. Dan ini di bagian tempat duduk ini semua sudah dilengkapi atau dibalut dengan bahan kulit. Jadi ini tentu saja memberikan kenyamanan kepada penumpang maupun pengendaranya. Juga di bagian dashboardnya ini ada pemakaian bahan kulit di sini, dan ini soft touch ya, soft touch di sini bagiannya. Dan kalau duduk di belakang kemudi, pengendara ini bisa melihat atau mendapatkan setir yang dibalut dengan lapisan kulit juga. Jadi memberikan kenyamanan pada saat menggenggam setir dan saat mengendalikannya. Yang menariknya juga di sini seperti lazimnya mobil-mobil premium, dia sudah dilengkapi dengan banyak fitur-fitur tombol di bagian tombolnya. Di bagian setir ini ada untuk perintah suara, untuk volume, untuk info kendaraan, kecepatan, konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Juga di sini bisa ada untuk cruise control ya. Selain itu kita bisa juga untuk menerima panggilan telepon dan segala macam. Nah, yang menarik yang ditawarkan oleh Mazda 2 Sedan ini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag untuk perlindungan penumpang dari kecelakaan. Dia ada di bagian depan di sini 2, dan ada di bagian samping kiri kanannya. Jadi ada 6 airbag. Mudah-mudahan fitur itu tidak dipakai ya. Karena kalau dipakai, aduh, semoga semua baik-baik aja dan selamat. Selain itu, Mazda 2 Sedan ini juga menawarkan pedal shift ya. Jadi untuk menawarkan kenikmatan berkendara. Jadi kalau sekali kita pengen ngambil sensasi sport, kita bisa menggunakan pedal shift yang ada di kemudi ini. Satu hal yang saya suka dari Mazda 2 Sedan ini adalah ruang kabinnya. Dia menawarkan semacam kenikmatan berkendara. Jadi ada konektivitas antara pengemudi dengan kendaraan ini. Kemudian kabinnya ini juga dilengkapi dengan monitor 7 inci yang berfungsi untuk memberikan sebagai sarana infotainment, juga untuk memberikan informasi-informasi yang tentang kendaraan yang Mazda 2 Sedan ini. Pada bagian konsol tengah, kita akan melihat 3 buah knob yang mengatur fungsi air pendingin udara. Juga di bawahnya kita bisa lihat ada port untuk USB. USB di sini ada 2 port untuk USB dan 1 untuk sistem kelistrikan. Di sini ada 12 volt ya. Serta di sini kita bisa masukkan input slot untuk memasukkan SD card. Nah, transmisinya sendiri mengusung transmisi otomatis 6 percepatan dengan 2 pilihan model berkendara, yaitu normal dan sport. Nah, seperti tadi saya bilang ya, sportnya ini ada di Mazda 2 Sedan ini. Dan kita bisa selain menggunakannya, mengatur transmisinya melalui tuas transmisi di sini, kita juga bisa memanfaatkan pedal shift yang ada di kemudi. Untuk pengaturan infotainment, pengendara tidak repot-repot ya mengganggu konsentrasi. Dia bisa mengaturnya dari tombol yang ada di konsol tengah ini. Jadi kita nih ada banyak feature ya, ada untuk audio, kemudian untuk navigasi dan pilihan-pilihan lainnya. Nah, menarik juga di sini ada indikator untuk pemakaian safety belt. Jadi ketahuan nih kalau penumpang yang tidak memakai safety belt, dia pasti akan menandakan
tanda-tanda di sini. Jadi salah satu yang ditawarkan untuk fitur keamanan di Mazda 2 sedan ini adalah blind spot monitoring, dan untuk itu indikatornya bisa kita lihat di bagian kaca ini. Dia akan menampilkan tanda kalau ada objek yang tidak bisa kita lihat yang ada di bagian kiri atau kanan, dia akan menampilkan tanda di bagian sini. Nah, untuk Mazda 2 sedan ini dia menawarkan mesin dengan performa yang bisa dibilang lumayan untuk sebuah Mazda 2 sedan, yaitu mengusung tenaga sebesar 111 horsepower dan 144 Nm. Tentu saja dengan torsi segitu atau kekuatan segitu, memang Mazda 2 sedan ini sudah proper ya, sudah cukup layak diterapkan pada kendaraan Mazda 2 sedan ini yang mengusung teknologi Skyactiv G. Dengan teknologi ini, Mazda mengemas sebuah teknologi yang benar-benar dipikirkan dari awal sampai akhir untuk kenyamanan pengendara dan penumpangnya. Nah, demikian tadi first impression kami dengan Mazda 2 sedan, produk terbaru yang diluncurkan oleh Mazda. Jangan lupa pantau terus website kami motor1.com Indonesia dan kanal sosial media kami motor1.com Indonesia di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Pastikan Anda menyaksikan video-video dari kami motor1.com Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komentar di bagian bawah ini. Sampai ketemu lagi. Bye.